Saya benci dengan sepeda. Oh gitu, kenapa? Benci karena saya kan waktu itu nggak tahu aturan itu, nggak tahu saya nggak tahu. Pokoknya saya itu ingin pergi, nggak tahu. Apa saya kembali, saya nggak tahu aja. Kenapa kalau saya kok latihan gue kemana-mana jauh-jauh itu ada alasan. Alasan saya ingin sekali saya itu jangan minder, jangan merasa tidak berguna. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Hari ini saya bersama bapak saya Pak Sutarji dan istri saya. Nah, istri saya itu sebenarnya penasaran sama bapak saya ya, karena bapak sudah umur berapa Pak? Sekarang Ya 64. Tapi masih sehat ya. Rasanya apa? Kita tanya-tanya ya. Oke, ini Mbak Sis mau tanya-tanya sayang. Katanya mau tanya-tanya Bapak. Bapak habis dari mana ini pakai helm, pakai baju ini? Tadi habis dari Candi Borobudur. Keliling-keliling di sana terus kembali ke hotel lagi. Berapa kilo kira-kira tadi? Sekitar PP 20 kilo. 20 kilo ya. Itu dekat saja. Itu sudah lama Bapak, menurut saya itu termasuk orang yang yang Bapak sudah berapa tahun pensiunan gitu? Saya pensiun. Saya pensiun kan bulan April tahun 20. Tahun 20 ya. Itu sebelum pensiun, waktu sudah umur 60 ke atas, menurut saya itu Bapak paling sehat se-Indonesia, termasuk orang 60 ke atas loh. Karena biasanya kalau kami semakin tua, itu badannya semakin lemah, semakin capek ya, gara-gara efek gaya hidup, sama efek makanan, sama efek kurang bergerak ya. Tapi sejauh saya tahu, sejauh saya kenal sama Bapak, sejak saya kenal sama Bapak, sejauh saya tahu Bapak itu senang sekali itu olahraga. Waktu saya kenal pertama kali sama Bapak senang bermain bulu tangkis, ya, badminton. Badminton itu saya lama sekali, ada 20 tahun. Tapi terus tangan saya ini cedera, saya berhenti. Repetitive strain injury. Berhenti sekitar 7 tahun yang lalu saya awalnya bersepeda. Sebelum itu nggak biasa naik sepeda Pak? Nggak biasa, saya benci dengan sepeda. Oh gitu, kenapa? Benci karena menurut saya itu olahraga apa itu ringan, tapi ternyata berat. Oh gitu ya. Itu saya kira tuh badminton tuh berat lebih, ternyata sepeda itu malah berat. Makanya harus jarak jauh. Tapi kuncinya hati senang, semangat. Ya. Apalagi kalau melintasi pemandangan alam yang betul-betul alami, itu malah semangat. Seperti melintasi gunung, melintasi hutan, bukit, tebing itu. Justru saya itu senang mencari daerah-daerah yang tantangan, tanjakan. Itu saya senang. Gitu. Terus ada semangatnya sendiri gitu. Kalau bisa menaklukkan tanjakan itu puas. Puas itu. Saya umur ketika tahun berapa ya? Tahun 19. Berarti umur 59 saya tanjakan Telomoyo itu lumayan lah, itu umur 59. Itu saya senang sekali itu bisa menaklukkan tanjakan Telomoyo, Salatiga. Kemarin umur 62. Oh, 63. Saya menaklukkan tanjakan itu. Apa namanya? Tanjakan arah Bamarijan itu loh. Oh, Merapi itu Pak? Ya, itu. Kalau orang gua terus Pak? Ya itu. Seringnya aja. Itu. Wah, nggak kuat itu jalan itu. di sana. Itu aja terus sampai melewati Bamarijan itu.
Berarti tidak turun sama sekali, Pak? Nggak turun Naik sama terus, sekali. tidak turun dari Sampai sepeda. berat. Pakai sepeda ini. Pakai sepeda bukan MTB. MTB yang ada di Jogja. Ya. MTB. MTB. Mountain bike. Oh, mountain. Ya, sepeda gunung, Pak. Sepeda gunung. Ya, Ya. Kalau ini sepeda kota ya. Sepeda kota. Ini, Tapi ini sepeda bisa lipat ini ya. ya. Ini juga sudah pernah kemana-mana, Pak, sepeda ini? Sepeda ini paling jauh kemarin tuh ketika saya berumur 58. Ini saya keliling-keliling dari Blora terus Jogja, pulangnya lewat Sampai Jogja dengan sepeda ini. iya lewat Boyolali terus Solotigo terus sampai Blora lagi pakai beda ini. Sepeda ini. Iya pakai beda ini, saya pakai ini beli Blora di Blora Jogja terus kembali lewat Klaten itu ngiri lah ke Boyolali terus sampai Solotigo pulang Blora pakai Luar beda ini. biasa. Itu umur 38. Umur 58. 58. Terus berapa kilo perjalanan itu? Jauh. Ya jauh. Jauh. Jogja saja Bantol itu 220 kilo. Bantol itu. Bantol itu satu PP satu jalan 220 kilo belum Pulangnya. ya, lebih sekitar PP ya, mungkin ada 500. Luar biasa. Naik mobil saja capek, teman-teman. Ya. Naik mobil saja capek kan? Itu apa dari Bantul sampai Blora kemarin itu 5,5 jam naik mobil lewat jalan tol ya. Terus wah kalau naik sepeda wah. Saya kan terakhir pensiun bukan bulan April, saya tanggal 7 bulan Agustus. Saya ke Jakarta tahun 20 itu ya. Jakarta saya. Dari Blora ke Jakarta. Sendiri atau sama teman, Pak? Sendiri itu. Sendiri. Saya sendiri. Saya kan apa ya? Menjenguk. Itu tahun berapa itu? Itu 20. 20. Oh, pas 20. pas pandemi Ya, itu. ketika pandemi saya pas berumur 60 pensiun tuh. Ya. Berrekreasi. Itu enggak takut itu kena Covid di jalan. Iya itu ya dia takut sebenarnya takut tapi saya ingin menemui adik saya Lek Sukar. ya di Bekasi. Ya, Bekasi saya di sana tuh 4 hari perjalanan tidurnya di hotel-hotel. Hotel apa, Pak? Sama itu pertama saya itu di Kendal tapi Kendal itu di masjid pas jauh dari hotel. Yang kedua saya lupa itu masih Jawa Tengah. Di Brebes. Ya. Terus itu Jakarta tahun 2020 ya. Iya. Itu jalan ke Jakarta karena nggak sabar ketemu sama adik ya, sudah lama nggak sempat, baru pensiunan ya gitu. Terus pada saat itu pas itu kendaraan pakai mesin nggak boleh lewat ke daerah kan? Iya. Itu ada peraturan apa misalnya itu sepeda motor nggak boleh lewat kawasan lokal kan? Iya, Atau dulu kan. sepeda atau mobil nggak boleh lewat kan? Tapi karena bapak naik sepeda dia bisa lewat, dia bisa dari Blora sampai Jakarta kan? Karena naik sepeda kan nggak ada peraturan orang naik sepeda kan? Ya, saya kan waktu itu tidak tahu aturan itu, tidak tahu saya Nggak nggak tahu. tahu. Pokoknya saya itu ingin pergi. Nggak tahu aturan. Pokoknya saya sebelum kembali saya nggak tahu aja. Ada aturan seperti itu saya nggak tahu. Berarti sempat di stop enggak, Pak? Hah? Sempat di stop? Nggak pernah. Enggak. Nggak Ya. pernah. Karena naik sepeda ya, mungkin Iya. pikirnya pakai- orang dekat. Iya karena itu sepeda nggak ada plat Nggak ada nomor. plat. Nggak ada. Ya. Nggak ada plat. Dipikir orang lokal pasti ini. Ternyata orang jauh. Saya kan enggak saya tulis sih. Kalau dulu saya ke Bali ya saya tulis sih. Kan saya ke Bali kan juga Lu pakai spanduk Iya. kan, spanduk Iya. kecil di depan sepeda. Bali kan saya ketika umur juga 58 saya ke Bali. Bali kan saya tulis sih from Blora from Blora to Bali. Wah.
Ya, itu saya ke Bali itu ketika umur tetap 58 juga, pas perayaan bulan Juli. Saya bertemu saja dengan Mandros, Teman. teman Bapak sama teman. Kalau ke Bali sama teman. ya, sudah. Ya. Itu sejauh 586 km sampai Denpasar. Denpasar itu juga 4 hari Pak atau 5 hari? 4 hari. Nginepnya di mana? Pertama itu saya di Koramil Krian, Koramil Krian. Di kantor polisi sayang. Oh ya. Kan Koramil. Koramil tentara Pak ya? Iya. Oh, Komando tentara. Rayon Militer ya ya. Tentara. Sorry. Ya, Ya, ya. itu terus yang kedua. Ditanya enggak Pak? Ditanya. Ditanya. Saya kan buat surat dari surat pengantar dari Kapolres. Kapolres. Oh dari kepala polisi jadi Bapak. Ya, dari Polres nih, bukan dari Polres ya. Oke. Saya- Isinya suratnya gimana Pak? Intinya pripun? Isinya bahwa namanya Sutarji mau ke Bali dengan membawa sepeda angin. Oh gitu. Dengan umur sekian dengan membawa sepeda angin sampai sekarang suratnya setiap saya pergi masih saya dokumenkan. Surat-suratnya itu ada. Oh bagus, nanti bisa dikirim Pak ya. Foto kirim. Bisa? Bisa. Oke siap. Kemana saja nanti saya kirim di Oke rumah. oke. Kemana saja saya foto saya kirim. Oh. Lengkap itu tanggal sekian ke Purwokerto, ke Jakarta, ke Bali, ya, lengkap. Oh. Gitu. Nah, yang kedua saya tidur di Polsek Paiton. Python. Iya, Polsek Paiton. Ya, itu Python itu tenaga apa Pak? Air. Air Pak ya. Ya, uap air tuh. Uap ya? PL tuh apa? PLTU, uap. Itu apa lah? PL itu Ya, Python uap. Nah, di Paiton itu ya. Nah, itu yang ketiga, hari ketiga saya sudah melewati laut. Pas petang maghrib saya sampai di Polsek Gilimano. Oke. Saya tidur di Polsek Gilimano. Oke. Paginya hari keempat, mulai pagi jam 6 sampai malam jam 9 baru sampai Denpasar. Luar biasa. Dan kebetulan saja itu hari berikutnya bertemu sama Mas Anto, saya dan Alira di Bali. Iya, itu kebetulan sekali. Kebetulan saja Karena seharusnya kami lewat KL, Ya, Kuala Malaysia, Lumpur, ya. Air Asia, tapi karena ketinggalan oleh pesawat, itu terpaksa Harus beli beli tiket tiket. lagi Hari hari itu juga. itu aduh, ke Bali. Bali. Dan kebetulan saja bertemu Bapak. Bapak di sana. Oh, iya. Tidak direncanakan sama sekali. Itu videonya masih ada Bapak sama Alira Masih Masih ada di depan hotel. Masih, Anjir, iya, iya. Oh. Masih videonya masih. Iya, iya. Hello. Itu pas kami mau pulang itu hampir mau nangis karena sampai bandara ketinggalan pesawat karena saya salah baca tiketnya dan tiketnya ada perubahan jadwal dan saya tidak lihat itu dan pesawatnya udah boarding udah nggak boleh boarding dan tidak ada tiket lagi kecuali naik pesawat lain, naik Jetstar ya ke Bali, lewat Bali. Dan kebetulan saja Bapak sudah mau sampai Bali, itu kami jadi bertemu di sana. Luar biasa, Bapak hebat sekali. Terus itu perjalanan yang paling panjang ya kalau dari Jogja sampai Bali ya. Ya, paling panjang Jakarta. Paling panjang Jakarta saya pernah. Jakarta, Oh, ya. bukan Tapi Bali. Paling Saya berat Bali. Oh, paling berat Bali. Menurutku loh ya, menurut saya ini. Mengapa? Paling berat itu Bali, jadi tanjakannya kan banyak. Setelah Gilimano itu mulai Tabanan sampai mana ya, sampai Denpasar kan nanjak terus. Naik terus ya. Terus ya. Ya karena Bali itu kayak apa bentuknya banyak gunung api di pulau kecil kan, jadi banyak daerah gunung kayak gitu. Iya. Jalannya banyak sekali. Terus Bapak punya cita-cita untuk
goes untuk naik sepeda kemana lagi? Sebenarnya saya itu punya dulu itu saya itu ketika di bawah umur 58. Kenapa kalau saya kok latihan goes kemana-mana jauh-jauh itu ada alasannya. Alasan saya ingin sekali saya itu punya teman, ingin sekali goes ke Mekah. Aslinya gitu aslinya. Ke Mekah? Ya aslinya loh. Itu citanya. Ya, tapi terus saya takut sendirian, nggak punya teman. Karena Iya. saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Loh. Kalau waktu itu kalau saya bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris saya sendirian, tapi nggak bisa. Akhirnya saya mengajak teman-teman mau dari dulu ya. Mau katanya nggak mau, akhirnya saya nggak jadi. Kira-kira gimana Terus, kalau misalnya ke masjid besar di Banda Aceh misalnya? Kalau goes naik kapal terus goes lagi sampai Banda Aceh. Kalau sekarang Uh-uh. sana sudah tidak seperti dulu. Dulu setelah saya sudah daftar haji, saya terus destinasi apa ya? Kendor. Iya. Kendor. Tidak ada misinya. Tidak punya misi ke sana. Ya karena sudah daftar haji kan, jadi ya gitu. sudahlah Jadi gitu. itu bisa Nggak kesana naik sepeda lagi. Itu tujuannya bisa tercapai dengan dengan cara lain gitu, Ya, kan? Dulu kan saya semangat. Semoga ada teman-temanku. Saya share di Facebook itu. Siapa yang mau beda dengan saya kalau ke Mekah? Nggak ada yang satu tahun nggak ada yang komen, nggak ada yang muncul. Akhirnya saya daftar haji ya. Sudah selesai. Sudah jarak jauh itu kan harus ada misinya menurutku ya. Bukan hanya senang saja, punya cita-cita lah pokoknya. Punya cita-cita. Cita-cita saya ingin Mekah, tapi tidak ada temannya. Itu dulu motivasinya itu. Motivasinya Ya. itu. Motivasinya itu saya kemana-mana itu satu, punya cerita ke Mekah. Tapi setelah gagal saya terdaftar haji, terus jadi kendor. Tapi menurut saya itu kalau misalnya orang bisa itu naik sepeda goes dari Blora sampai Mekah, itu mungkin bisa, tapi mungkin susah sekali karena itu harus pegang visa, pegang surat izin untuk setiap negara yang dimasukkan dan dikeluarkan kan. Nanti itu pusing sekali untuk mengurus surat-surat kayak gitu. Kalau langsung dari Jakarta sampai Mekah lewat pesawat itu cuma butuh satu surat, satu izin kan untuk masuk ke negara Saudi gitu. Ya, paling tidak kan harus bisa bahasanya, bahasa Inggris paling tidak harus bisa Inggris. Paling tidak ya. Ya tapi kalau di Thailand misalnya, kalau sampai Kamboja atau Thailand atau Ya tapi China, benar Bapak. atau India itu bahasa Inggrisnya nggak berfungsi Enggak, juga. tapi kan paling tidak ada bahasa internasional itu loh sayang. Itu sebenarnya. Kalau nggak bisa bahasa internasional gimana? juga. Itu bayangan saya loh ya. Ya. Saya takutnya di situ. Ya Bayangan tapi saya. sebenarnya itu suratnya yang paling penting, bukan bahasanya. Iya. Karena itu semua negara punya bahasa masing-masing. Itu tidak cuma bahasa Inggris saja, itu juga harus ada bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa Thailand, bahasa Afghanistan, itu semuanya ya kan, Iran. Kan, maksud saya itu bahasa Inggris kan bahasa internasional. Ya tapi biasanya semua tergantung. orang itu yang ke luar negeri itu kebanyakan bisa ya kan gitu. Aku nggak bisa, dari saya takut bayangan sendiri, akhirnya saya mengundurkan diri ya, dari angan-angan. Tapi kalau kami ngomong tentang masa sekarang, Bapak sudah umur 64 ya. Ini goesnya juga punya
juga pasti ada motivasi untuk naik sepeda dan masih goes ya, itu supaya tetap sehat ya, di masa jaga imun ya, jaga imun, biar jantungnya kuat ya. Kunci hidup sehat untuk orang 60 ke atas itu apa ya Pak? Satu, pertama makan yang sehat. Makan yang sehat. Makanya makan yang sehat itu makan yang tidak mahal, makanya makannya itu ya pakai sayur yang banyak ya, terutama yang sayur sama protein. Ya protein, buah itu ya sekarang orang desa ya pisang. Bagus, sehat, pisang banyak tenaga, banyak vitamin ya. Yang kedua olahraga ya. Saya olahraga itu buat kebutuhan ya, bukan kewajiban, bahkan kebutuhan ya. Tidak kewajiban, kebutuhan ya. Benar. Olahraga sekarang beda, besok jogging. Sekarang beda itu kalau harian di rumah paling tidak kali 50 kilo. 50 kilo? Paling tiap minggu atau tiap hari atau? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Wow. Tiap hari. Wah, setiap hari. Paling tidak 50 kilo sekarang. Terus pakai harian. Pakai apa, sorry? Untuk harian. Untuk harian. Kegiatan olahraga. Untuk harian. Ya, itu. Okay. Yang ketiga istirahat. Yang ketiga istirahat ya. Terus yang terakhir banyak bersyukur, semeleh. Banyak bersyukur dan semeleh. Itu apa? Semeleh, nerimo. Semeleh itu pasrah. Iya, pasrah. Benar juga. Iya, pasrah. Yang terakhir kita harus banyak berdoa. Berdoa semeleh. Kamu sudah berusaha, terus setelah itu ya udah pasrah ke Allah. Pasrahkan semuanya. Ya. Makanya jangan melupakan bersyukur, sabar bersyukur harus. Karena banyak olahraga kalau tidak bisa semeleh, artinya tidak sehat. Orang sehat itu makanya terima. Itu kuncinya teman-teman. Kuncinya sayang. Ya. Kalau 60 ke atas, tapi itu nasihatnya sebenarnya juga bagus untuk orang yang umur 30-an atau umur 40-an atau 50-an atau 60-an ke atas. Itu nasihatnya sebenarnya juga bermanfaat untuk semua umur, ya kan? Semua manusia. Terus ditambah lagi jangan sampai stres. Apa? Stres. Oh, yang kelima apa? Pokoknya jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Ya. Kan setiap orang itu pasti punya stres. Pasti, tapi harus bisa mengelola. Artinya bisa mengalihkan, jadi supaya tidak berlarut-larut stresnya gitu. Makanya orang sudah umur 60 pasti mengalami stres, nggak mungkin tidak. Sedikit, nah itu tingkatannya. Dari lingkungan atau dari situasi, ya, dari mana saja itu apa, hati itu. Emosi. Ya, dari emosi dan sebagainya. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Artinya kita harus bisa mengelola stres. Stres dikelola, dialihkan. Cara kuat dialihkan. Jangan sampai mikir itu ya, akhirnya nanti tidak sehat. Bapak ada pesan-pesan bagi apa teman-teman subscriber atau seluruh orang Indonesia, pesannya bagaimana Pak, para gueser atau siapa saja? Walaupun kita sudah tua, artinya sudah lansia, jangan minder. Ya, jangan merasa tidak berguna. Intinya itu, jangan minder, jangan merasa tidak berguna. Harus kita berguna, harus kita selalu semangat. Harus kita olahraga semangat. Pokoknya itu hanya satu, jangan minder, jangan merasa tidak berguna. Hanya itu, pada pensiun tetap berguna. Sebagai kakek anak saya dan juga sebagai goeser masih bisa kuat, masih bisa senang, masih bisa senyum, masih bisa semangat hidup. Betul. Masih bisa sehat. Alhamdulillah.
ya. Sip. Oh, terima kasih banyak sudah berbagi nasihat sama saya, sama Mas Anto, sama semua orang yang nonton The Sudarmanto Family. Bermanfaat. Sampai video berikutnya. Dah. Saya, Maya. Tengah ya. Dari Blora ke Bali.